manipulation tool and trying out a variety of contrast, brightness, and color manipulation option. Ya. Kemudian di ImAdjust kemarin juga kita juga bisa merubah dengan menambahkan efek gamma. Ya, nah itu aplikasi daripada point operator, ya, atau kita katakan dia adalah operasi per pixel, ya. Nah, atau dalam segi komputasi kita katakan dia adalah aras titik, ya, point operator. Nah, sekarang kita akan pindah ke yang kedua adalah linear filtering. Nah, di sini itu kita melakukan ketetanggaan. Jadi ada neighborhood, ya, jadi ketetanggaan. Jadi kita merubah itu bukan hanya melihat titiknya saja atau pikselnya saja, tetapi kita melihat sekelompok. Ya, jadi kita lihat sekelompok piksel ini. Jadi kita melihat sekelompok. Nah, sekelompok piksel ini yang kita mau rubah. Maka ini adalah tetangganya. Jadi ini adalah neighborhood. Nah, maka dari segi komputasi kita sebut ini sebagai aras lokal. Ya, aras lokal. Nah, prosesnya kita sebut dengan proses ya, jadi kita lihat ya, ini locally adaptive histogram equalization, ya. Jadi kemarin kan ada Clahe, ya, ada Ahe, ya. Nah, inilah locally adaptive histogram equalization is an example of a neighborhood operator or local operator which uses a collection of pixel value in the vicinity of a given pixel to determine its final output value. Ya, jadi gambar 310. Kita lihat ini, ya. Jadi ini gambar 310. Jadi dia melakukan sekelompok pixel ini, ya. Jadi neighborhood filtering. Nah, ini simbol daripada konvolusi, ya. Jadi bukan kali, jadi kita lakukan konvolusi. Jadi ini image aslinya kita sebut dengan F. Ini adalah kernel, ya. Jadi ini adalah kernel konvolusi kita sebut dengan H. Nah, hasil F konvolusi dengan H itu menghasilkan G, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat proses konvolusi itu bagaimana, ya. Oke. Nah, kita lihat proses konvolusi, ya. Nah, jadi misalnya ini adalah kernelnya. Jadi kernelnya itu bisa 2x2, bisa 3x3, bisa 5x5, ya. Nah, kita misalkan ini adalah kernelnya, ya. Nah, kita sebut H, ya. Oke, jadi kita ini sebut dengan di sini dia sebut dengan G, berarti hasilnya adalah H. Nah, maka proses yang pertama, jadi misalnya ini ada pixel ini, maka proses yang pertama itu dia akan mengambil sesuai, ya. Jadi ini 3x3, nah ini juga adalah 3x3. Nah, kita lakukan konvolusi. Nah, proses konvolusi ini, ya, itu adalah perkalian posisi yang sama. Jadi 0 dikali dengan 1, 0, ditambah 0 kali 1, ditambah 0 kali 1, jadi posisi yang sama, ya. 0. Kita geser, yang kita geser M ditambah dengan K, N tambah L. Nah, kita geser satu posisi. Nah, selanjutnya kita geser ke samping sini. Nah, kalau kita geser di sini, ini kan sudah ada 90, ya. Nah, jadi ini berarti semua 0 kecuali ini 90 kali 1, itu berarti jumlahnya adalah 90, dibagi dengan 9, itu hasilnya adalah 10. Nah, setelah itu kita geser lagi. Nah, geser lagi satu ke samping sini. Nah, maka di sini sudah ada 90 kali 1, 90 tambah 90 kali 1, berarti 180 dibagi 9 itu adalah 20. Jadi piksel yang di tengah itu berubah menjadi 20.
Nah, selanjutnya kita akan geser lagi ke samping. Geser lagi ke sini, dari mana 30 berarti 90 tambah 90 tambah 90 bagi 9. Nah, selanjutnya geser lagi di sini, ini menjadi 30. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi tadi geser, kemudian untuk merubah piksel yang di sini berarti digeser lagi sampai di sini, kemudian geser lagi ke bawah ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, sekarang di sini berapa? Nah, kalau kita mau lihat di sini berapa perubahannya, nah, maka kita mengambil ini ketetanggaannya ya, ketetanggaannya. Jadi ini berarti 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Berarti berapa? Itu ada 5, berarti 450 bagi 9 itu makanya di sini akan berubah menjadi 90. Ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah 90. 450 bagi 9 itu hasilnya adalah 50. Nah, sekarang berapa di sini? Nah, ini pasti 90 karena ini semua 90 ya. 9 kali 90 dibagi dengan 9. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 90. Ya. Nah, dan hasil akhirnya seluruhnya adalah demikian ya. Jadi ini digeser-geser 0, 10, 20, 30, 30, 30 ya. Ini 10 kembali. Nah, hasilnya ini. Nah, kita lihat kalau hasilnya ini maka apa? Ini di samping-sampingnya tidak ada isinya. Ya. Nah, maka bagaimana caranya mengisi samping-samping ini? Nah, untuk mengisi samping-samping ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah kita mengisi dia dengan menganggap bahwa piksel pinggiran ini diproses ya, karena informasinya sedikit ya. Nah, jadi kalau kita isi dengan 0, maka proses isi dengan 0 itu kita sebut dengan zero padding ya. Jadi padding PADDING ya. Jadi zero padding. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mengisi sesuai dengan aslinya. Ya, jadi sama alasannya juga bahwa piksel yang diisi dengan ini. Nah, proses yang ketiga, kita menganggap bahwa informasi ini berguna ya. Nah, maka kita melipat. Jadi seakan-akan untuk mengisi ini berarti piksel yang di atasnya kita ambil yang ini. Ya, jadi kita kalau melipat ini berarti ini dengan ini bersatu ya. Ini dengan ini bersatu. Maka piksel di sebelah kiri kosong diambil isi dari ini. Ya, nah itu 3 cara ya untuk melakukan ini. Ya. Jadi kita lihat Bose filter ini, what does it do? Replaces each pixel with an average of its neighborhood. Achieve smoothing effect. Jadi remove sharp feature. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, sebenarnya ini adalah apa? Ini kan berarti tinggi sekali ya. Jadi ini sebenarnya pinggiran. Nah, dengan melakukan 1/9 ini sebenarnya kita lakukan penghalusan ya, penghalusan citra. Nah, ini akan mengurangi. Jadi kita lihat yang ini 0 itu jadi 10, kemudian ini 90 jadi 20 sehingga 10 20 dengan 20 itu lebih dekat ya, lebih dekat daripada 0 dengan 90. Nah, 0 dengan 90 ini kita anggap ini tajam ya, mempertajam. Jadi ini kernel untuk melakukan smoothing ya, jadi artinya memperhalus ya. Ini yang dimaksud dengan achieve smoothing effect ya, jadi remove sharp feature. Inilah kernelnya ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan di image ini maka hasilnya adalah ini ya. Jadi kita terapkan di image ini hasilnya adalah ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita laksanakan di MATLAB ya. Nah, jadi kita bisa lakukan di MATLAB itu dengan infilter saja boleh ya, atau melakukan proses konvolusi secara matematik ya. Elena JPK. Oke.
Jadi kalau kita lihat RGB to gray, nah sekarang saya buat suatu konvolusi ya. Jadi suatu konvolusi itu adalah 1/9 ya, 1/9 dikali dengan proses 111 koma 111. Ya, jadi kita lihat inilah konvolusinya ya. Jadi 1/9. Nah, kemudian saya lakukan jadi saya harus membuat dulu menjadi double ya. Jadi ini UNT-nya itu kalau saya pakai proses konvolusi saya harus rubah dulu menjadi double ya. IGD sama dengan into double daripada IG ya, karena proses matematik saya mau pakai konvolusi biasa ya. Jadi kalau saya pakai konvolusi biasa jadi hasilnya adalah hasil konvolusi ya. Jadi saya buat konvolusi, jadi saya buat saja konvolusi ya, konvolusi daripada IGD dengan kernel H ya. Jadi saya buat demikian. Jadi ini prosesnya. Nah, jadi kita akan lihat ini hasilnya adalah IK ya. Jadi IK double. Ya, jadi ini hasilnya ya. Kemudian kita gambarkan subplot 1,2,1. Kita lihat ini show IG ya. Kemudian subplot 2,2 ini show IK ya. Oke. Ya. Bagaimana hasilnya kita lihat. Ini aslinya. Nah, ini ada perubahan ya. Coba lihat ini warna di sini, warna topinya. Ya, kelihatan beda ya. Ya, ini hasil daripada perataan ya. Jadi kita lakukan perataan atau kita smooth ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini IK dengan IGD ya, IGD. Nah, ini 0,6314 ya. 0,6353 setelah kita ratakan. Nah, ini jadi 0,0702 0,1407 berubah angkanya ya. Nah, kalau kita lakukan dengan proses konvolusi. Nah, di MATLAB itu kita daripada ini kita repot dengan perubahan ini ya, maka kita juga bisa pakai infilter ya, infilter. Nah, di MATLAB ada instruksi infilter. Nah, infilter itu adalah N ke D filtering of multidimensional image. Jadi kita bisa infilter A, H. Nah, H ini adalah kernelnya ya. Jadi filter the multidimensional array A with the multidimensional filter H. A can be logical or it can be a non-sparse numeric array of any class and dimension. The result B, ini hasilnya, has the same size and class as A. Jadi ini dia sudah potong ya. Kalau kita pakai konvolusi secara matematik, maka kita akan lihat dia akan menambah ya. Jadi hasil aslinya 512 kali 512, ini 514 kali 514. Ini prosesnya ya. Kenapa demikian? Jadi each element of the output B is computed using floating point matematik ya. Karena dia floating point maka dia harus double. Tapi kalau kita pakai infilter kita tidak usah pusing, dia di dalam infilter itu dia akan berubah sendiri ya. Nah, if A is an integer or logical array, then output element that exceed the range of the given type are truncated and fractional value are rounded. Jadi kalau dia dapat pecahan maka dia akan rounded ya. Kemudian di sini kita bisa pakai option ya, option 1, option 2 dan seterusnya. Nah, option itu ini ya yang tadi boundary option. Jadi kita kalau pakai X
Berarti input array value outside the bound of the array are implicitly assumed to have the value X. Yang tadi saya bilang di sini kosong. Ya, jadi Ya, jadi tadi di sini kosong. Ya, yang kosong ini dia akan isi dengan nilai sebenarnya ya. Jadi kalau kita buat X. Ya. Oke ya, jadi X. Nah, when no boundary option is specified, infilter uses X sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa pakai symmetric. Input array value outside the bound of the array are computed by mirror, reflecting the array across the array border. Ya, jadi ini tadi outside the bound, the array are computed by mirror, reflecting ya. Jadi by mirror reflecting, nah ini ya. Jadi by mirror by mirror reflecting yang tadi saya bilang jadi 0. Ini 0. Ini 0, kita ambil samping kirinya adalah ini. Jadi, array value outside the bound of the array are assumed to equal the nearest array border value. Ya, jadi ini tadi di mirror, ini replicate juga ambil nearest array border value. Jadi kita replicate ya. Jadi kita lakukan replicate-nya. Jadi kita replicate jadi 0. Hasilnya sama ya, 0. Ini 0, kita 0, itu replicate ya. Nah, jadi ambil yang nearest value. Kemudian circular input array value outside the bound of the array are computed by implicitly assuming the input array is periodic ya. Nah, ini untuk melakukan padding ini ya, mengisi yang samping-sampingnya. Nah, kemudian output size option. Nah, tadi kita lihat di sini kan tidak sama ya. Nah, jadi output size option for infilter are analog to the shape option in the function. Ini tadi kita pakai convolution 2 and filter 2. Nah, kalau kita pakai sham, defaultnya adalah sham ya. The output array is the same size as the input array. This is the default behavior when no output size option are specified. Ya, kalau kita pakai full, the output array is the full filter result, and so yeah, and so it's larger than the input array. Ya, jadi kalau full, maka ini ya yang terjadi 514 kali 514. Nah, defaultnya same ya, jadi sama. Nah, kemudian option yang berikut ini convolution, ini sebenarnya ada dua ya. Ada correlation dan ada convolution. Jadi kalau correlation itu infilter perform multi-domain filtering using correlation, which is the same way that filter 2 perform filtering. When no correlation or convolution option is specified, infilter uses correlation. Jadi correlation yang sebenarnya yang terjadi. Convolution itu sama prosesnya, cuma kernelnya itu diputar 180 derajat dulu ya, diputar 180 derajat. Jadi infilter perform multi-dimension filtering using convolution. Jadi diputar correlation itu diputar 180 derajat ya, tapi prosesnya sama. Jadi perkalian posisi pixel dengan posisi pixel ya. Ya, jadi kita lihat ini contohnya F spatial motion. Jadi ini kernelnya dia bikin kernel baru ini ya. Ini kernel baru, yaitu membuat dia seakan-akan bergerak ya. Kemudian kita lakukan original RGB dengan H ya. Jadi H ini adalah kernelnya. Jadi figure in show, nah kita akan lihat ya. Jadi kalau kita pakai boundary replicate, nah kita akan lihat apa bedanya.
ya. Nah, kita kembali dulu misalnya saya pakai dulu infilter ya. Jadi saya pakai tadi IKF misalnya itu adalah saya pakai infilter ya. Kemudian infilter IG ya, IG. Nah, saya tidak perlu IGD ya karena bisa ya. Jadi kemudian dengan H ya. Nah, kemudian saya buat full ya. Sorry. Ya. Oke, jadi kita lihat karena saya buat full maka dia juga ukurannya adalah 514 kali 514. Nah, kalau saya tidak buat full, jadi saya buat saja infilter IG defaultnya ya, jadi IG, H. Nah, sama ya, jadi infilter kita lihat IG dengan H itu punya apa? Punya size yang sama karena ini adalah same ya. Nah, sekarang kita coba lihat itu. Show IG ini aslinya ya. Kemudian show show kita coba di ya hasil konvolusinya. Show IKF. Oke, ya, jadi ini hasilnya. Jadi sama ya, jadi kita lihat ini aslinya, kemudian ini adalah tadi saya pakai convolution tool, ini saya pakai infilter dengan nilai size yang sama, full, dan ini adalah saya pakai infilter dengan yang sama ya, jadi ini lebih besar 2 piksel, lebih besar 4 piksel ya, karena dia jadi 514 kali 514 ya. Jadi terserah mau pakai convolution tool atau mau pakai ini ya, jadi nilainya akan sama ya. Jadi kita akan lihat IKF, nah ini jadi integer ya. Kalau kita rubah dia ke double ya, maka kita akan lihat dia sama ya. Jadi dia akan sama dengan tadi 18 ya, jadi 0,0702 ya. Jadi sama. Jadi kita bisa lakukan dengan infilter ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau pakai dia ini ya. Jadi saya mau coba, jadi bisa saja dengan apa ini ya, saya buat motion ini ya. Jadi saya bisa bikin kernel dengan fungsi F spesial ya. Jadi fungsi F spesial kita lihat. Jadi tadi kan saya bikin sendiri kernelnya ya. Jadi ini help F spesial. F spesial ini adalah apa? Nah, create predefined two-dimensional filter ya. Jadi kita lihat F spesial type. Nah, creates a two-dimensional filter ya, of the specific type. Ya, possible value for type R kita bisa average. Jadi tadi kalau saya pakai F spesial average, maka sama tadi 1/9 ya kernelnya. Kemudian kita bisa pakai this, berarti circular averaging filter, bisa pakai Gaussian low pass filter, bisa Laplacian, filter approximating the 2D Laplacian operator. Ini Laplacian of Gaussian ya, Laplacian of Gaussian filter, ini motion filter, ini pre-width ya, pre-width itu berhubungan dengan sisi, deteksi sisi. Jadi kita tidak usah
repot-repot lagi ya. Jadi private horizontal edge emphasizing filter, Sobel horizontal edge emphasizing filter. Nah, depending on type, F special may take additional parameter which you can supply ya. Jadi kita bisa tambah ini. Nah, these parameter all have default value. Nah, F special average ini H size. Jadi return an averaging filter H of size ya. Jadi H size can be a vector specifying the number of row and column in H ya. Jadi tadi kan kita bisa kan 3 kali 3 ya. Nah, bisa 5 kali 5 ya. Nah, kalau kita tidak pakai ini maka defaultnya adalah 3 kali 3 ya. Jadi H itu adalah square matrix ya. Jadi the default H size itu adalah 3 kali 3. Nah, sekarang kalau kita pakai this, berarti kalau kita pakai average kan dia 4 ya. Kalau kita pakai this, berarti kan this lingkaran. Nah, maka di sini ukurannya adalah radius ya. Jadi ukurannya adalah radius. Jadi return a circular averaging filter ya, using the square matrix of side ya. 2 kali radius tambah 1. Nah, the default radius is 5 ya. Nah, kemudian kalau kita pakai Gaussian maka ada ukuran ini, kemudian ada sigma. Karena Gaussian itu bentuknya seperti topi. Ya, jadi sigma itu adalah lebar daripada topi ya. Jadi kan kita lihat ada diameter topi ya, bundar. Nah, gamma itu adalah sigma itu adalah diameternya ya. Jadi return a rotational symmetric Gaussian low pass filter of size H size with standard deviation sigma ya. H size can be a vector specifying the number of row and column in H ya, or a scalar in which case H is the square matrix. Jadi default size-nya 3 kali 3, sigmanya adalah 0,5. Ya, jadi itu simbolnya nanti kalau Gaussian tau ya, simbolnya adalah tau. Mungkin kita lihat dulu ya. Jadi simbolnya adalah tau. Ya, ini smoothing. Nah, ini practice with linear filter, inilah yang disebut dengan kernel ya. Jadi kalau kita lakukan kernel ini originalnya, maka ini adalah filter tidak berubah karena di sini 1. Ini semuanya 0, berarti apa? Isinya itu tidak berubah. Ya toh? Ya, jadi kalau dia 1 berarti isinya tidak berubah. Kenapa? Karena ini kan kalau kita kalikan posisinya semua 0, ini 1 kali ini. Ya, nah, jadi tetap nilainya. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, bagaimana kalau kita buat kernel 000, 001, 000? Nah, jadi kita buat dia menjadi shift left by 1 pixel ya. Jadi tetap sama tapi dia hanya posisinya shift left. Ya, maka kita lihat di sini ada putih. Ya, dia shift left. Ya. Oke. Saya tadi mau buat apa ya? Saya tadi mau terangkan. Oh, yang Gaussian ya. Yang Gaussian. Ya, jadi ini yang saya maksud dengan Gaussian ya. Jadi Gaussian, nah standar deviasi ini. Jadi simbolnya ini, yang inilah sigma ya. Jadi inilah simbol sigma, yang tadi defaultnya adalah 0,5. Jadi kita bisa rubah dia menjadi 1. Jadi kalau kita lihat defaultnya kan 5 kali 5, taunya setengah, kalau ini taunya 1. Nah, inilah isi kernelnya ya, 0,003, 0,013, 0,022 ya. Nah, jadi ini bentuk filternya ya. Jadi weight contribution of neighboring pixel by nearest ya. Gaussian, kemudian ada Laplacian ya. Nah, Laplacian itu ukurannya adalah alpha. Jadi di return a 3 by 3 filter approximate the shape of the two-dimensional Laplacian operator. The parameter alpha control the shape of the Laplacian and must be in the range ya, 0 sampai dengan 1. Defaultnya adalah 0,2.
Nah, kemudian gabungan daripada Gaussian dengan Laplacian itu adalah log, Laplacian of Gaussian. Jadi ini ada H size, kemudian ada sigma. Ya, jadi lebih dominan Gaussiannya, ya sigma. Nah, returns a rotationally symmetric Laplacian of Gaussian filter of size H size with standard deviation sigma. Ya. H size can be a vector specify the number of row and column in H or a scalar in which case H is a square matrix. Defaultnya adalah 5 kali 5, kemudian sigmanya adalah 0,5. Nah, kemudian motion berarti berapa lengthnya. Jadi berapa, karena motion kan kita lakukan pergerakan ya. Jadi ada berapa berubah. Jadi layer to approximate once conform with an image the linear motion of a camera by length pixel with an angle of theta degree in a counterclockwise direction. Counterclockwise, jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau tadi kita lihat motion 50 itu adalah 50 dengan sudut 45 derajat. Counterclockwise, jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi akan demikian ya. Jadi kalau kita coba ini saya buat ya HF spesial. Kita lihat dulu HF spesial. Nah ini ya, jadi saya buat copy. Nah, saya coba ya, saya buat H1 ya. 1 F spesial. Ya, kemudian saya buat IH1 saja ya. IH1 itu adalah infilter ya, IG ya, koma H1 ya. Jadi coba lihat. Ya, jadi kita lihat, kita motion ya, dengan kita lihat bagaimana motionnya dengan sudut 45 derajat, dengan panjang 50 ya, jadi panjangnya ini 50. Nah, jadi kita lihat yang sudut ini tidak berubah ya, ini tidak berubah karena melebihi, jadi dia hanya panjang 50, yang dia motion. Oke, kemudian kita lihat ini motion ya, motion. Jadi defaultnya ya, jadi the filter become a vector for horizontal and vertical motion. The default length is 9, the default theta is 0 ya, which correspond to a horizontal motion of 9 pixel ya, jadi tadi 50. Nah, kemudian F special pre-width returns 3x3 filter that emphasize horizontal edge by approximating a vertical gradient. If you need to emphasize vertical edge, transpose the filter H ya. Jadi ini dia demikian ya. Nah, kemudian F special Sobel ya. Jadi ini Sobel itu adalah pinggiran juga Sobel 121 000 min 1 min 2 min 1 ya. Nah, kemudian kita lihat H yang terjadi itu adalah is of class double ya. Jadi nilainya adalah double ya. Jadi kita lihat tadi ini nilainya adalah double ya. Tadi kita buat motion, nah nilainya adalah double. Tapi karena kita pakai infilter, nah bisa bercampur karena di dalam function itu, di dalam function infilter dia sudah rubah ke ini. Tapi kalau kita pakai convolution tool berarti kita harus rubah ke double ya. Kira-kira bisa mengerti?
Ada yang mau bertanya? Bisa? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Ya, jadi kita lihat ini yang kita sebut dengan kernel, dan ini kernel inilah yang sangat mempengaruhi image ini, ya. Oke, kemudian kita lihat kita bisa lakukan manipulasi dengan ini, jadi kita tambahkan 2 kali, kemudian kita kurangi lagi rata-ratanya, ya. Jadi note that filter sums to 1. Nah, kemudian kita kan ini berarti kita kurangi dengan rata-ratanya, ya. Apa yang terjadi kalau kita lakukan demikian? Nah, maka ini kita lakukan, kita sharpening. Jadi ini agak abu-abu, ini menjadi lebih hitam, ya. Jadi accentuate differences with local average, ya. Jadi kita bisa lakukan dengan filter kernel sendiri-sendiri. Ya, jadi sharpening kita lihat ada before, ada after. Jadi ini before, demikian ini after, ya. Jadi sharpening. Ya. Kemudian kalau sobel itu berarti edge-nya, ya, sisi-sisinya. Ya, jadi sisi-sisinya vertical edge, absolute value. Ya. Nah, kemudian ini sobel juga, ya. Jadi ini adalah horizontal edge. Jadi kita lihat bahwa pinggiran itu, kita lihat ini pinggiran kalau dia punya kernel, jadi semuanya bergantung kernel, ya. Nah, maka kita lihat ini horizontal edge, ya. Kalau tadi ini adalah vertical edge, ya. Jadi vertikalnya yang lebih menonjol, ya. Jadi kita lihat vertikalnya ini lebih menonjol, ya, vertikalnya. Nah, coba kita lihat ini horizontal edge, ini tidak ada, tapi ini yang menonjol, ya. Nah, itu horizontal edge. Jadi bisa sisi horizontal, bisa sisi vertikal, bisa juga kompas, ya. Jadi arah utara saja, arah selatan saja, timur, ya, barat, kemudian timur laut, ya, tenggara, ya, barat daya, barat laut, ya. Nah, jadi secara rumus, ya, kita bisa pakai filter to atau in filter, ya, in filter. Jadi ini tadi ini yang digeser-geser, ya. F itu adalah ini kalau kita pakai filter to. Jadi ini adalah kernelnya, ini adalah image-nya. Jangan terbalik, ya. Tapi kalau kita pakai in filter, ini adalah image-nya, ini adalah kernelnya, ya. Nah, jadi tadi saya bilang perbedaan correlation. Jadi tadi sebenarnya adalah correlation. Kalau convolution itu adalah ini M kurang K, ya, N kurang L, ya, ini. Jadi beda 180 derajat. Nah, kemudian properties daripada filter linear, ya. Kita lihat kalau ada 2 buah image. Nah, kita bisa jumlahkan dulu image-nya, baru kita filter, atau kita filter image sendiri-sendiri, baru kita jumlahkan, ya. Nah, kemudian kita lihat shift invariant, same behavior regardless of pixel location, ya. Jadi filter baru shift sama dengan shift dulu baru filter, sama dengan filter dulu baru shift. Nah, any linear shift invariant operator can be represented as a convolution. Oke. Nah, kemudian more properties itu berlaku komutatif A konvolusi B sama dengan B konvolusi A. Ya, jadi conceptually no difference between filter and signal, but particular filtering implementation might break this equality. Kemudian berlaku hukum asosiatif, jadi A konvolusi B konvolusi C, ini berarti B konvolusi C dulu, baru A konvolusi hasil daripada B konvolusi C. Itu sama saja kalau kita A konvolusi B dulu, baru hasilnya kita konvolusikan ke C. Berlaku juga hukum
distributif. Berlaku juga scalar faktor yang tadi kita pakai 1/9 ya. Nah, kemudian ini adalah identity 0, 0, 1, 0, 0, 0 ya. Oke. Nah, ini tadi important filter ya. Jadi Gaussian filter itu adalah important filter ya. Jadi ini biasanya kita pakai Gaussian itu untuk bikin citra kita jadi mulus. Jadi ini smoothing with Gaussian filter. Ya, ini filter. Nah, kemudian Gaussian filter itu remove high frequency component from the image ya. Jadi image become more smooth. Ya, jadi kalau kita pakai Gaussian filter maka image become more smooth. Convolution with self is another Gaussian. Jadi so can smooth with small width kernel, repeat and get same result as larger width kernel would have. Kemudian convolving 2 times with Gaussian kernel of width ini sigma is same as convolving once with kernel of width sigma akar 2 ya. Jadi ini tadi width ya, jadi sigma width. Jadi ini yang tadi Gaussiannya. Nah, ini dibilang standar deviation, tapi sebenarnya ini ya di tengah-tengahnya. Jadi lebar daripada tengah-tengah topi ini. Karena dia bisa demikian, bisa saja dia begini ya. Ya, jadi bisa saja dia agak runcing ya. Bisa begini. Ya, jadi ini macam-macam. Jadi ini lebar tengahnya itu adalah sigma. Kemudian bisa juga pakai separable kernel ya. Jadi faktor into product of two one-dimensional Gaussian. Nah, jadi inilah rumusnya ya. Jadi separability of the Gaussian filter ini adalah sigma. Jadi sigma itu sangat berpengaruh. Jadi the 2D Gaussian can be expressed as the product of two function, one a function of x and the other a function of y. In this case, the two functions are the identical one-dimensional Gaussian. Ya, jadi kita lihat ini 2D convolutional ya. Jadi ini kali ini. Kemudian kita lihat the filter factor into a product of 1D filter ya. Jadi kalau misalnya ini adalah ini disebut dengan filter satu dimensi ya. Dia vektor kolom atau vektor baris ya. Kemudian perform convolution along row ya. Jadi sama, jadi caranya ini saja ya. Jadi fungsinya ini. Separability example. Nah, mengapa menggunakan separability? Ya. Oke. Ya. Kemudian how big should the filter be? Ya. Value at h should be near 0. Rule of thumb for Gaussian, set filter half width to about 3 sigma. Ya, 3 kali sigma. Ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh praktek. What about near the edge? Ya. Nah, apa yang ada sekitar sisi? The filter window falls off the edge of the image. Jadi kalau kita pakai filter maka sekitar sisi ini ya itu akan menjadi kabur ya. Jadi ini falls off the edge. Jadi menghilangkan sisi ya. Kemudian need to extrapolate. Kemudian metodenya bisa dengan clip filter, jadi membuat dia menjadi hitam, atau wrap around, atau copy edge, atau reflect across edge. Jadi itu tadi ya, jadi replicate, kemudian apa lagi? Jadi tadi replicate, ya ini ya, X symmetric replicate circular ya. Jadi ini sama dengan ini. Oke, jadi ini ya, clip filter, wrap around, copy edge, reflect across page. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau kita pakai di MATLAB
flip filter, maka infilter, ini image-nya, ini adalah kernelnya, nah, itu kita isi dengan 0, yang saya sebut dengan zero padding, ya. Kemudian wrap around itu berarti kita pakai circular, copy edge itu berarti replicate, kemudian reflect across edge itu adalah symmetric, ya. Jadi itu yang tadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat what is the size of the output. Nah, kita bisa di sini ada full, ada same ya sebagai defaultnya. Kemudian ini adalah valid. Jadi kalau full output size is sum of size of F and G. Jadi hasilnya itu lebih. Yang tadi kan 512 jadi 514. Kemudian same berarti sama ya. Jadi ukuran F sama dengan ukuran G. Kalau valid output size is difference of size of F and G. Ya, jadi ini full. Nah, valid kita lihat F-nya jadi kecil. Jadi ini G-nya, ini sama ukurannya. Nah, ini jadi kecil, ini valid ya. Jadi output size is difference size of F and G. Jadi berubah ya, berubah ukuran F dan G-nya. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan median filter. A median filter operates over a window by selecting the median intensity in the window. Jadi tadi kalau 3 kali 3 kita cari nilai mediannya, ya. Jadi what advantage does a median filter have over a mean filter? Is a median filter a kind of convolution? Ya. Jadi median filter itu kalau kita lihat dia demikian ya. Kalau median filter, saya ambil contoh. Jadi misalnya ini ya, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Kita urut dulu ini, dari kecil ke besar. Jadi kita akan urut 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, baru 4. Nah, baru kita ambil, berarti ini kan ada 9 array ya. Jadi ada 9 array. Nah, kemudian kita akan mengambil yang di tengahnya, berarti 4 dari kiri, 4 dari kanan ya, kemudian di tengah-tengahnya, maka hasil ini akan berubah menjadi 2. Nah, itu adalah median filter. Ya. Ya. Nah, kemudian ini. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini sudah ada filter. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu dengan Matfield ya. Nah, kalau median filter, nah ini kita tidak pakai kernel, dia ada fungsinya sendiri ya. Jadi fungsinya itu adalah Matfield. Ya, jadi ini adalah median filter. Ya, jadi Matfield 2 performs median filtering of the matrix A in 2 dimensions. Its output pixel contain the median value in the M by N neighborhood around the corresponding pixel in the input image. Ya, jadi Matfield 2 patch the image with 0 on the edge. So the median value for the point we see ini bagi 2 of the edge may appear distort. Ya, jadi ini kita lihat ya. Jadi kita urut, kemudian di tengah-tengahnya kita ambil. Jadi kalau kita Matfield 2 performs median filtering of the matrix A using the default 3 by 3 neighborhood. Ya, jadi tidak ada kernel. Ya, jadi kalau kita pakai median filtering itu tidak ada kernel. Ya, tapi kita merubah image itu dengan nilai yang di tengah-tengahnya. Ya, jadi saya coba dengan daripada IG. Ya, kita lihat IM. Jadi saya lihat IG. IG kan ini ya, jadi kita ambil 3 kali 3. Nah, ini 161, 162,
ini 162 ya. Jadi nanti sisinya itu 162. Nah, ini kita lihat ini jadi 0 ya. Ini 162 ya. Jadi jangan ambil kira-kira, kita ambil nah ini ya. Jadi ini IM, ini adalah IG apa sisinya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita lihat berarti nah ini 3 kali 3 ya, 3 kali 3 ini akan tetap 16 ya. Ya, misalnya ini ya. Ini 96 82 81 90 77 81 90 83 75. Nah, jadi kita lihat misalnya saya pindahkan ya 96 ya. Jadi kita lihat ini ya, kita mau ambil 96 82 81 90 77 81 90 83 75. Maka kita urut dulu. Nah, yang terkecil adalah 75 ya. Jadi terkecil 75, kemudian 77, kemudian berapa? 81 dua kali, kemudian 83, kemudian 90, ada 81 dua kali, 82 satu kali ya. 82 satu kali, 83 satu kali, kemudian 90 dua kali, kemudian 96 ya, 96. Jadi ini harus ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita lihat ini 4, maka ini akan berubah jadi 82. Ya, jadi isinya ini yang tadi 83 itu akan berubah menjadi 82. Ya, jadi kita lihat kolom 15 baris 81 ya, kolom 15 baris 81. Kolom 15 baris 81. Ya, kolom 15 baris 81. Nah, kita lihat yang tadinya 83 itu akan berubah menjadi 82. Ya, bisa mengerti? Itu adalah median filter. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang tadi ada Sobel dengan Prewitz, ya itu sebenarnya adalah sisi. Ya, nah, di dalam ini kita bisa lakukan konvolusi dengan Sobel ya. Nah, jadi kita coba infilter Sobel ya. Jadi misalnya IS itu adalah infilter IG dengan Sobel ya. Sobel. Sobel, oh sorry. Kita harus pakai dulu F spesial ya. Sobel sama dengan F spesial ya, F spesial Sobel ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat dia ini adalah kernelnya ya. 121.000 min 1 min 2 min 1. Nah, baru kita lakukan ya IS filter ya. Ya, nah, kemudian kita coba ya IS. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah ini ya. Jadi ini Sobel. Ya, kemudian ini sebenarnya kalau dia sisi ya, di MATLAB juga sudah ada fungsinya ya. Di MATLAB fungsinya itu adalah H. Ya, jadi kita pakai H ya, fungsinya adalah H. Nah, jadi kita lihat di sini
Ya, edge. Jadi find edge in intensity image. Nah, itu sudah ada kernel-kernelnya, ya. Jadi sudah ada 6 edge yang bisa kita lihat, kernel-kernelnya semua berubah. Jadi bisa Sobel, Prewitt, Robert, ya, kemudian LOG, Laplacian of Gaussian, ada Zero Cross, ada Kenny, ya. Ya, jadi kita tinggal lihat edge Sobel, ya, specify the Sobel method. Nah, kemudian kita bisa lakukan juga di sini tambah threshold, ya. Jadi berapa threshold daripada Sobel method. Kenapa? Karena hasil daripada konvolusi ini kemudian nanti akan lagi dilihat ini sisi atau bukan. Nah, inilah thresholdnya. Jadi kalau nilainya lebih besar dari threshold, maka dia sisi. Kalau lebih kecil itu berarti bukan sisi, ya. Nah, kemudian ada direction. Jadi selain threshold bisa juga direction. Ya, apakah dia horizontal atau vertikal, ya. Jadi tadi kita lihat ada contoh, ada vertikal, ada horizontal, ya. Jadi kita bisa hanya lihat horizontalnya atau lihat vertikalnya, ya. Jadi horizontal atau vertikal, ya. Itu untuk Sobel. Kemudian untuk Prewitt, ya. Jadi Prewitt itu adalah thresholdnya, juga ada directionnya, ya. Directionnya itu bisa horizontal atau vertikal, ya. Nah, ini untuk Prewitt. Kemudian untuk Robert juga adalah threshold, ya. Oke. Nah, kemudian ini Laplacian of Gaussian, yaitu ada threshold, karena ada Gaussian berarti ada sigma, ya. Jadi kita bisa add specific filter lagi, ya. Jadi zero cross, kemudian Kenny itu Kenny saja atau bisa tambahkan threshold, ya, atau ada sigma, ya. Itu adalah Kenny. Jadi kita bisa atur para parameternya. Oke. Jadi instruksinya hanya edge, ya. Jadi kita coba. Tadi kan kita sudah lakukan IS itu dengan Sobel. Sekarang kita coba IS1 itu dengan X, ya. Tadi kita pakai infilter, filter spesial. Nah, ini bisa IG, Sobel, ya. Ya, nah, kita coba lihat apa bedanya, ya. Apa bedanya? IG, IS dengan IS1, ya. Jadi ini IS1. Jadi ini adalah hasil daripada H. Ini hasil daripada tadi pakai infilter, ya. Ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Jadi ini H Sobel. Nah, ini kita pakai infilter. Infilter ini kita bisa lihat kernelnya. 121 000 min 1 min 2 min 3 min 1 berarti ini adalah arah, ya. Jadi ini adalah arah horizontal atau vertikal. Kalau ini berarti dua-duanya horizontal dan vertikal. Nah, ini tadi hanya vertikal atau horizontal, ya. Nah, jadi kita coba saya buat sekarang IS2. IS2 itu adalah H E Sobel. Nah, kita coba koma vertikal, ya. Vertikal. Ya, kemudian IS3 kita coba H IG Sobel horizontal. Ya, sekarang kita coba figure subplot 2,2,1 show IS, ya. Show IS title title pakai filter, ya. Title filter, ya. Oke. 2,2,2 show IS1 title
original ya. Horizontal ya. Support 2,2,3 show IS2 title vertikal ya. Support 2,4 title horizontal. Oke, jadi ternyata tidak ada horizontal IS. Salah ya. Oh, tidak. In show IS3. Oke. Ya, jadi kita lihat hasilnya. Jadi ini kita pakai infilter. Nah, ini ya, jadi hampir sama dengan ini. Ya, jadi ada sedikit perbedaan kernel ya, karena dia ini adalah emphasize ya. Jadi betul-betul ini emphasize. Jadi terjadi penekanan ya. Kemudian ini kita pakai edge. Jadi kita lihat perbedaan filter dengan memakai edge, karena edge itu kan deteksi sisi ya, ini kita kan filter ya. Nah, jadi betul sisi yang terjadi tapi ada perbedaan ya. Jadi ini horizontal, ini vertikalnya. Jadi kita lihat yang lebih tekan itu vertikalnya dan ini adalah horizontalnya ya. Nah, jadi perbedaan, coba kita lihat perbedaan di mata. Ya, jadi perbedaan di mata antara horizontal dengan vertikal. Ya, coba lihat ya. Jadi di mulut juga kelihatan ya. Karena ini horizontal, mulut kan horizontal, tidak ada vertikalnya ya. Jadi dia tidak lakukan ini. Ya, jadi itu vertikal horizontal. Nah, itu adalah edge. Nah, berikutnya satu lagi yang mengenai filtering itu yaitu noise ya. Jadi kita bisa menghilangkan noise dengan filter. Ya, jadi menghilangkan noise. Nah, di sini kita lihat. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini noise macam-macam, salt and pepper noise, ya. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan min filter, ya, dengan kernel 3x3, 5x5, 7x7, kemudian dengan Gaussian. Nah, kita lihat dengan median itu betul-betul noise-nya hilang. Kenapa? Karena median kan itu mengganti nilainya ya. Jadi karena noise itu adalah sharpening. Ini kita lihat ya, ingat-ingat. Nah, di MATLAB itu kita bisa pakai jadi kita lihat di sini help in noise. Help in noise. Nah, kita lihat di sini noise. Kita bisa berikan noise noise pura-pura ya untuk melihat bagaimana filternya. Jadi jenis noise yang ada di MATLAB, Gaussian, local var, Poisson, ini ada salt and pepper ya, salt and pepper. Jadi dia on and off, kemudian speckle, ya, kemudian ini ya, Gaussian, local var, Poisson, salt, pepper, speckle. Nah, jadi kita tinggal in noise, salt and pepper ya. Oke. Saya coba ya. Jadi saya coba dengan in noise ya. J adalah in noise. Copy. Jadi saya coba IB ya. Jadi saya coba lakukan. Ya. Nah, kita lihat figur D ya. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini yang disebut dengan salt and pepper ya. Jadi dia penuh dengan bintik-bintik ya. Nah, kita coba lakukan dengan infilter ya. Infilter kita coba dengan low pass ya. Jadi dengan low pass filter itu
Low pass filter tadi average ya. Jadi low pass filter itu adalah average. Nah, kita coba IJ sama dengan infilter J, ya J, average ya, average filter ya. Jadi average. Oke. Average. Nggak bisa. Oh, sorry, kita harus F spesial dulu ya. Lupa. Average. Jadi coba kernel ya. KA itu adalah F spesial dulu. Spesial. Oke. Ya, F spesial average. Kemudian kita lakukan IJ. Ya, kemudian kita pakai infilter. Sekarang kita coba pakai median filter ya. Jadi IJ2 backfill daripada ya. Oke, jadi kita sekarang IJ. Ya, coba kita lihat. Nah, kalau ini kan pakai noise ya. Nah, dengan median filter itu hilang noise-nya ya. Nah, kalau kita lakukan infilter ini kan average ya. Jadi pakai kernel average maka kita lihat dia memperhalus. Jadi yang ini ya, yang apa? Bundar-bundarnya ini ya, jadi lebih besar otomatis. Nah, ini jadi sekitar di sekitarnya. Jadi ini adalah sebenarnya average itu adalah blurring ya. Jadi blur itu mengaburkan ya. Jadi blur. Jadi kalau kita mau efek the blurring, maka kita bisa pakai filter median. Oke, bisa mengerti? Ya.
Tidak ada masalah? Ya, sekarang kita pindah ke MATLAB ya. Jadi kita pindah ke MATLAB ini ya. Nah, jadi kita ambil di Computer Vision System Toolbox ini Bapak ya. Jadi saya mau bikin tugas ya. Jadi Anda bisa tugas. Jadi yang pakai Python tinggal dilihat saja apa maunya di sini. Jadi bisa pilih ya. Jadi di sini ada adjust the contrast of intensity image. Kemudian ada adjust the contrast of color image. Kemudian remove salt and pepper noise from image. Kemudian kita bisa sharpen an image. Ya. Oke, jadi kita bisa lakukan adjust the contrast of intensity image. Anda bisa pakai ImAdjust atau di MATLAB itu bisa langsung pakai Xvision ya, adjust contrast intensity ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini adalah contrast adjustment. Jadi kita bisa pakai di Simulink, kita pilih. Jadi di sini di contrast intensity ada blok untuk sumber. Jadi kita ambil source-nya. Untuk contrast adjustment, kita ambil analysis and enhancement, kemudian histogram equalization, analysis and enhancement, dan video viewer itu di sync. Ya. Nah, kemudian kita bisa atur file name-nya apa ya, kemudian kita bisa adjust ya. Nah, kita coba lakukan dengan ini. Xvision adjust contrast intensity ya. Jadi kita ketik Xvision adjust intensity. Kita lakukan Xvision adjust intensity. Oh, kontras. Masih ada kontras intensity. Ya, jadi kita lihat ada image from file, ya. Nah, kemudian ada ini, ya, contrast adjustment. Kemudian ada video viewer, ini aslinya. Kemudian ini kita lakukan contrast adjustment, ini video viewer 1, ya. Jadi ini kita lakukan. Kemudian ada tier, ya. Histogram equalization, ini video viewer ya, video viewer untuk hasil daripada Histek kemarin ya. Nah, kemudian di sini ada video viewer untuk tier. Nah, kita jalankan ini ya, kita run. Ya, ini MATLAB saya ada kerusakan untuk video viewer ya. Nah, harusnya ini muncul. Ini kita lihat saja, harusnya muncul begini ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita lihat ini ya. Jadi hasilnya ini video viewer aslinya. Kemudian setelah ini tier aslinya video viewer 2. Kemudian ini ya. Oke, hasilnya ya, video viewer 2, video viewer 3 itu hasil daripada Histek ya. Hasil daripada video viewer 1, video viewer 2. Oke. Ya, jadi ini hasil daripada contrast adjustment dan ini. Ya, jadi Anda bisa lakukan. Nah, atau kalau kita lakukan sendiri Simulink-nya, nah, kita bisa lakukan tinggal drag and drop ya. Jadi ini artinya tinggal drag and drop.
kemudian new. Jadi kita bisa bikin kalau kita sendiri, ya, library, ya library browser. Nah, kemudian kita ambil apa? Ini kan image ini ya, image from file ya, image from file. Maka kita ambil ini ya, computer vision system toolbox. Saya mau terangkan ini sebenarnya ya ada contrast adjustment histogram equalization ya. Nah, jadi kita lakukan ya, jadi kita lakukan ya, jadi kita lakukan image from file. Image from file itu kan berarti source-nya yang tadi. Jadi kita langsung ambil saja computer vision system toolbox, kemudian kita cari source ya. Jadi kita cari source. Ya, jadi di sini ada source. Nah, jadi ada source. Nah, kemudian image from file. Nah, jadi ini ya. Jadi kita tinggal pindahkan. Ya. Nah, sekarang kemudian ini image, kemudian di sini ada contrast adjustment. Contrast adjustment itu ada di analisis ya. Jadi ada di analysis and enhancement. Nah, jadi kita tinggal ambil ini contrast adjustment. Ya. Nah, kemudian ini image viewer ya. Image viewer di sync. Jadi kita ambil sync. Nah, image viewer. Ya. Nah, video viewer ya, video. Ya. Sudah. Nah, jadi ini video viewer. Ya, jadi bisa taruh di atas, di bawah. Nah, ya, ini tinggal disambung. Ya, ini tinggal. Ya. Nah, kemudian sekarang saya mau ganti ini jadi ini ya, votive. Nah, jadi saya tinggal 2 kali. Ya, di sini tinggal browse ya. Ya. Nah, cari votive ya. Oke, jadi kita harus cari di ya, misalnya saya pakai saja ini. Ya, coba. Kita apply. Ya, maka sudah muncul moon map ya. Nah, kita contrast adjustment. Nah, kita bisa atur. Ya, jadi kita bisa full data ini kita mau min dengan max-nya ya. Jadi berapa yang kemarin kita sudah lihat low dengan low in dengan ya minimum ya, low minimum, kemudian high in ya, kemudian di sini adjust fixer values from ya, adjust fixer values to ya. Nah, ini. Jadi ini kita pakai full, kemudian data types-nya, nah kita bisa floor berarti kita bulatkan ke bawah ya. Ini kita bulatkan ke atas. Ini wrap ya, wrap merep ya, menggabungkan. Nah, ini jadi bisa sailing berarti bulat ke atas ya, floor bulat ke bawah, nearest, round, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bisa pilih ya, dan seterusnya. Nah, ini kita lakukan ya. Oke. Jadi di sini ada contoh contrast adjustment. Nah, ini bisa histogram equalization ya. Jadi histogram equalization kita bisa lihat uniform atau user defined ya. Jadi number of bin-nya berapa,
Yang kemarin kan kita lihat 64 kali 4 ya. Jadi kemarin kita lihat Excel-nya ini. Ini yang dimaksud bin-nya. Jadi kita buat kemarin bin-nya itu adalah 64 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan bin ya. Jadi karena 2 kita bagi 4 itu 64. Nah, kita bisa rubah bin-nya ya. Jadi kalau kita mau 128 berarti dia setiap 2 ya. Jadi dia jumlahkan setiap 2 dan dia ratakan. Ya. Ya, jadi ini adalah bin-nya ya. Jadi kita bisa ganti di sini. Oke, kira-kira bisa mengerti tugasnya? Ya, jadi pilih salah satu ya. Jadi ini untuk intensity, kemudian bisa untuk yang berwarna ya, adjust the contrast of color image. Ini tinggal ditambah color. Nah, ini berarti kita ambil source, kemudian ambil conversion, kemudian analysis and adjustment, kemudian ambil sync. Untuk konstan itu ambil di Simulink source, divide mathematical operation, product mathematical operation ya. Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah lihat kita bisa konversi ke bentuk-bentuk pewarnaan ya. Jadi ada RGB, ada L bintang, A bintang, B bintang, ada Y, C, R, C, B, ada HSP ya. Nah, ini bentuknya ya. Jadi Anda bisa lakukan dan analisis. Ya, ini video viewernya ya. Nah, atau Anda bisa ini remove salt and pepper noise from image ya. Tadi kita pakai in noise ya. Ini ada efficient remove noise ya. Oke. Kemudian kita bisa pakai tadi filtering ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ya itu ya. Jadi ini yang itu pilih salah satu ya untuk dianalisis sebagai tugas 2. Kemudian jangan lupa untuk memilih ya salah satu untuk tugas besar yang dipresentasikan. Kira-kira bisa mengerti tugasnya? Bisa, Bu. Ya. Saya stop presenting ya, saya ambil absen. Nanti yang pakai Python tinggal dicari instruksinya ya untuk itu, melakukan itu. Iya, Bu. Iya. Ya, oke, sudah selesai saya ambil absen. Ya, masih ada yang mau bertanya?